Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan apa yang kami pelajari pada semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Kufa dari absen 23 dan rekan saya Muhammad Farhan Sidik dari absen 25. Yang pertama itu pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional: total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, yaitu 1 tahun. Tujuannya yaitu mengukur tingkat kemakmuran, mengevaluasi kinerja ekonomi, dan membandingkan perekonomian antar negara. Metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Rumus pendapatan sama dengan upah ditambah sewa, ditambah bunga, dan ditambah laba. Penjelasan: menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode. 2. Pendapatan pengeluaran. Rumus: C plus I plus G plus X min M. Penjelasan: menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi, baik rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. 3. Pendapatan produksi. Rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan nilai produksi dan biaya antar. Penjelasannya yaitu menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi dalam suatu negara. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi suatu barang atau jasa dengan biaya bahan baku dan input lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan. Definisi cara pendapatan nasional dibagi di antara berbagai kelompok atau individu dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keterampilan, pendidikan, modal, dan kebijakan pemerintah. Koefisien Gini definisi ukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Nilai berkisar antara 0 hingga 1 ketimpangan sempurna. Interpretasi: semakin tinggi koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapat. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Definisi peningkatan output barang dan jasa dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Pengukuran biasanya diukur dengan persentase perubahan PDB real. Pembangunan ekonomi. Definisi: proses perubahan multidimensional yang mencakup perbaikan standar hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan ekonomi. Indikator HD. Human Development Index. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualitas infrastruktur. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Fitur pertumbuhan ekonomi. Definisi: peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan pembangunan ekonomi: perubahan multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Fokusnya pertumbuhan ekonomi pada kuantitatif PDB. Sedangkan pembangunan ekonomi kualitatif, kualitas hidup. Indikator dalam pertumbuhan ekonomi: PBD real, pendapatan per kapita. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi HDI, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualitas infrastruktur. Dampak: pada pertumbuhan ekonomi peningkatan pendapatan, sedangkan pada pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan ekonomi. Yang terakhir yaitu sifat perubahan. Pada pertumbuhan ekonomi terukur dan bersifat sementara, sedangkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan transformatif. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik fokus pada
peran modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Yang kedua, pertumbuhan neoklasik menekankan pentingnya teknologi dan inovasi. Tiga, teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari faktor-faktor internal seperti investasi dalam modal manusia dan R dan D. Ketenaga kerjaan. Definisi: segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Isu utama: tingkat pengangguran, kualitas tenaga kerja, dan kondisi kerja. Angkatan kerja. Definisi: jumlah total orang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Komponen: pekerja, mereka yang mengikuti pekerjaan dan sedang aktif bekerja. Menganggur, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Terdidik memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi, misalnya lulus universitas. Terlatih memiliki keterampilan khusus melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Tidak terdidik tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Tidak terlatih tidak memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan pasar kerja. Pengangguran. Definisi: kondisi ketika seorang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Jenis-jenis: friksional, pengangguran sementara karena pekerja sedang mencari pekerjaan yang lebih baik atau baru lulus. Struktural, pengangguran karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar. Siklikal, pengangguran yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi selama resesi. Musiman, pengangguran yang terjadi karena pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu. Sistem upah, mekanisme pembayaran kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang mereka lakukan. Jenis-jenis: upah minimum, upah terendah yang diizinkan oleh hukum. Upah tetap, upah yang dibayarkan secara reguler, misalkan bulanan. Upah borongan, upah yang dibayarkan berdasarkan volume atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Upah insentif, upah tambahan yang diberikan sebagai imbalan atas kinerja yang melebihi standar. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.